Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan tema pentingnya ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan insaniyah di dalam Islam. Islam mengenal konsep persaudaraan yang dikenal dengan ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akhun yang artinya saudara atau kawan. Secara umum, ukhuwah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Yang pertama, mari kita lihat mengenai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudara tanpa memandang latar belakang keturunan, kebangsaan, ataupun pertimbangan lain. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 103 dan An-Nahl ayat 90 memperjelas kewajiban setiap umat muslim untuk selalu memelihara ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 kita dapat melihat petunjuknya di sana. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Itu adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 90 yang berhubungan dengan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, di dalam upaya mewujudkan ukhuwah Islamiyah tetap erat dan kuat,
maka setiap muslim perlu bersikap husnudzon. Husnudzon itu artinya berprasangka baik, serta bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, setiap umat muslim penting juga untuk menjauhi segala sikap perbuatan yang bisa merusak dan merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Seperti halnya pesan yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12 tentang beberapa hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Beberapa hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah, misalnya memperolok-olok orang lain bagi laki-laki maupun bagi perempuan dengan perkataan maupun perilaku yang menimbulkan sakit hati atau permusuhan. Kemudian mencaci maki orang lain dengan kata-kata yang menghina. Contoh berikutnya adalah memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk atau yang mengandung ejekan, yang tidak disukai. Kemudian berburuk sangka atau suudzon, mencari-cari kesalahan orang lain, bergunjing atau bergosip atau hibah. Itu adalah contoh-contoh perbuatan buruk yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu perbuatan tersebut di atas harus kita hindari agar ukhuwah Islamiyah selalu terjaga. Hadirin yang kami hormati, dengan mengingat sikap tercela yang tersebut di atas yang telah dilarang oleh Allah, maka dianjurkan setiap umat Islam untuk menguatkan makna ukhuwah Islamiyah dengan hal-hal sebagai berikut. Hal-hal berikut ini adalah yang dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah yang harus kita laksanakan. Antara lain adalah menunjukkan kegembiraan atau senyuman apabila kita berjumpa, berjabat tangan, mengucapkan selamat apabila mendengar kabar baik atau keberhasilan muslim lainnya, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu sebagai wujud kasih sayang dan rasa senang. Contoh lainnya adalah menjaga silaturahim dengan mengunjungi saudara sesama muslim, memperhatikan saudara sesama umat Islam lain dan membantu keperluannya, mendoakan dan membantu apabila ada saudara yang sakit. Itu adalah contoh-contoh perbuatan baik yang harus kita selalu berusaha untuk melaksanakannya agar ukhuwah Islamiyah terjaga dengan baik. Lanjutnya, pentingnya makna ukhuwah Islamiyah diikat dengan kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang berhubungan dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu perumpamaan orang-orang yang beriman dalam berkasih sayang dan cinta adalah seperti tubuh yang satu. Jika salah satu anggotanya merasa sakit, maka anggota tubuh lainnya akan merasa sakit, sulit tidur, dan demam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya mari kita lihat yang kedua, yaitu ukhuwah watoniyah. Waton artinya tanah air atau tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Sehingga ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan dalam arti sebangsa, tidak memandang agama atau suku. Itulah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa, tidak memandang agama atau suku, disebut ukhuwah watoniyah. Menurut M. Quraish Shihab di dalam wawasan Al-Quran, untuk memantapkan ukhuwah kebangsaan, Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan merupakan keniscayaan, seperti yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Jadi perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Mari kita lihat firman Allah surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Saudara sekalian, selanjutnya ukhuwah watoniyah yang satu ini adalah merupakan konsep persaudaraan yang berlandaskan tanah air, tempat kelahiran, hingga kampung halaman. Secara garis besar, ukhuwah watoniyah memiliki arti persaudaraan sebangsa, meski tidaklah satu keyakinan ataupun satu ras atau satu suku. Itulah yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah. Maka mari kita berusaha agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ukhuwah watoniyah tersebut. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita lihat yang ketiga, yaitu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Insan berarti manusia. Maka ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama manusia di seluruh dunia. Salah satu ayat yang menjadi dasar daripada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang
diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itulah dasar yang harus kita pegang di dalam ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hendaklah tidak saling berburuk sangka dan tidak boleh saling membenci. Hal ini sangat penting untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan. Ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah ini merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal, ya, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, dan juga aspek-aspek kekhususan lainnya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk kesimpulan daripada apa yang kami sampaikan pada saat ini adalah dari ketiga ukhuwah tersebut sudah dipadukan bersama oleh kita semua. Apabila kita bisa memadukan bersama ketiga ukhuwah tersebut, maka kita semua sebagai suatu bangsa akan menjadi bangsa yang bermoral, ya. Dengan ukhuwah Islamiyah dan nilai-nilai akhlak yang diajarkan di dalam Islam, ya. Ketiga hal di atas tidak lain dan tidak bukan juga bertujuan untuk mencapai derajat takwa, ya. Yaitu kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Maka mari kita bersama-sama untuk mewujudkan dan melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah merupakan pelaksanaan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan hidayahnya kepada kita, akan memberikan petunjuknya kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita selalu berada di jalan yang benar atas bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa yang saya sampaikan ini ada kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk bagi kita semua selagi kita menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.